Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang hadis-hadis tentang tawadhu, bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tawadhu. Hadis berikutnya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu. Bahwasanya neneknya yang bernama Mulaikah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan yang dibuat oleh nenek tersebut. Fa'akala minhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi undangan dan makan dari makanan tersebut. Semakal, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qumu fa usalli lakum." Ayo bangun, saya akan salat untuk kalian. Qala Anas berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis." Maka aku pun menuju ke hasir, semacam tikar yang sudah kehitam-hitaman karena terlalu lama dipakai, ya. Terlalu lama dipakai. Fanadhahtuhu bima'in, maka aku pun mencipratkan air kepada tikar tersebut, ya. Faqama, yaitu untuk agar melicinkan atau melembutkan tikar yang sudah yang kehitam-hitaman tersebut karena terlalu lama dipakai. Faqama alaihi, maka Rasulullah SAW pun salat di atas tikar tersebut. Rasulullah SAW wasafaftu ana wal yatim wara'ahu, maka aku dan anak yatim berada di saf pertama di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min wara'ina, kemudian di belakang kami ada nenek tua, ya. Fa shallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini tsumma sarafa, maka Rasulullah sallallahu pun salat untuk kami 2 rakaat, kemudian beliau pun pergi. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ketika Nabi datang berhijrah dari Makkah ke kota Madinah, maka dia pun membawa putranya Anas, diserahkan kepada Nabi untuk menjadi qadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik pun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 9 tahun atau 10 tahun sampai Rasulullah SAW wafat. Yang jadi perhatian kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada pembantunya. Anas bukan siapa-siapa, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pembantunya tersebut, Anas bin Malik, punya nenek yang bernama Mulaikah. Ya, ada yang mengatakan maksudnya adalah Ummu Sulaim sendiri, ada yang mengatakan Mulaikah, yang kemudian mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan makanan, ya. Ini padahal bukan undangan walimatul urs. Kita tahu bahwasanya undangan yang wajib untuk dipenuhi adalah undangan walimatul urs, undangan pernikahan, walimah pernikahan. Adapun acara-acara lain selain pernikahan maka tidak wajib. Tapi lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tawadhu'nya, yang undang adalah nenek dari rumah pembantunya, kemudian hanya sekedar makanan, ya, bukan makanan yang mewah. Ya, makanya dikatakan di ta'amin sana'atu, ada makanan dibuat oleh nenek tua. Ya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tawadhu'nya Nabi datang pergi ke rumah tersebut agar menyenangkan hati mereka, hati sang pembantu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian bukan cuma itu, Rasulullah SAW memanfaatkan kunjungannya, ya, Rasulullah makan dari makanan tersebut, ya, dan ini juga adalah bentuk tawadhu, ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengambil manfaat dari kunjungan tersebut dengan mengajari mereka sholat. Maka Nabi berkata, "Qumu fa usalli bikum, berdirilah, aku akan sholat untuk kalian." Jadi Nabi memanfaatkan waktu untuk mengajari mereka tentang cara sholat. Kita tahu namanya wanita mungkin jarang melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kesempatan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, maka Nabi ajarkan bagaimana cara salat. Kemudian juga Anas berkata, "Faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubis." Maka aku pun pergi ke aku mengambil tikar yang sudah kehitam-hitaman. Itu tikar sudah lama, ya, kurang bersih, mungkin terlalu lama dipakai atau terlalu lama dibiarkan sehingga menjadi kehitam-hitaman. Kemudian aku pun percikan air untuk jadi, mungkin tadinya keras jadi agak lembut. Kemudian Nabi SAW sholat di atas tikar tersebut. Jadi Nabi tawadhu, ya. Artinya tidak dihadirkan di hadapan Nabi suatu tikar yang baru, yang lunak, yang lembut, yang halus. Tidak. Nabi tidak marah meskipun tikar sudah lama, bahkan sudah kehitam-hitaman. Kemudian Nabi SAW pun sholat di atas tikar tersebut. Ini hadis menunjukkan tentang tawadhu'nya Nabi SAW, bagaimana dia mendatangi rumah pembantunya, bahkan mengajarkan ilmu
sengaja untuk memberikan faedah kepada mereka, sholat di atas tikar yang lama. Kemudian Nabi SAW pun setelah itu pergi, ya, dan seharusnya demikian, seorang bertamu secukupnya, ya, karena masing-masing punya kegiatan, yang penting sudah memenuhi undangan mereka, ya. Karena disebutkan di antara ulama yang tawadhu, saya pernah dengar cerita, adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu gurunya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau di kampungnya, hampir seluruh orang-orang di kampungnya pernah dia kunjungi rumahnya. Bagaimana tawadhu'nya, dia datang ke rumah si fulan, kemudian nanti lain waktu datang ke rumah tangga yang lain. Karena dahulu memang rumah tidak begitu banyak zaman dahulu, tapi intinya beliau tawadhu dengan kesibukan yang luar biasa, masih sempat untuk mengunjungi rumah-rumah orang-orang di kampungnya, karena hal itu tentu menyenangkan mereka. Hal ini juga saya dengar dari Syekh Al-Jibrin, saya dengar dari supirnya langsung, orang Indonesia. Bagaimana Syekh Al-Jibrin rahimahullahu taala punya jadwal untuk acara makan malam atau walimah, dan itu jadwalnya padat banget. Setiap hari beliau keluar datang ke rumah orang yang punya acara, ya. Beliau diundang dan beliau datang. Beliau menunjukkan bahwasanya tawadhu beliau memenuhi undangan, tidak mesti orang-orang besar, tidak mesti orang-orang pejabat, ya. Siapa saja bisa mengundang beliau, kalau beliau ada waktu beliau akan datang. Demikianlah tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya para ulama. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita tawadhu. Wallahu a'lam bishawab.